Jadi Sayyidah Fatimah itu seperti saya katakan tadi, gelarnya itu banyak, lakopnya itu banyak. Nah, salah satu lakopnya itu ya memang yang Allah sebutkan di dalam surah Inna Ataina Al-Kautsar. Apa maksudnya? Al-Kautsar itu kalau kita baca dalam surah Al-Kautsar, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami memberikan kepadamu Al-Kautsar. Nah, ada yang menafsirkan Al-Kautsar misalnya nanti telaga Al-Kautsar di surga. Oke. Tapi tidak sedikit di antara para mufassir yang menafsirkan Al-Kautsar di sini adalah Al-Katsirul Katsir. Artinya sesuatu yang sangat banyak yang Allah berikan kepada Siti Fatimah. Memahaminya dari mana? Memahaminya dari ayat yang terakhir. Ketika Allah berfirman, Inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya yang membencimu itu adalah orang-orang yang abtar. Abtar adalah lawan kata daripada Al-Kautsar. Abtar artinya orang yang buntung, orang yang tidak punya keturunan. Karena ayat ini diturunkan ketika ada seorang munafik, dia sering mengejek Nabi dengan kata-kata bahwa Nabi itu tidak punya keturunan. Ya. Wa'il bin As. Jadi dia memang atau As bin Wa'il afwan. Dia selalu mengatakan Nabi karena nggak punya anak laki, satu-satunya anak perempuan dia adalah Fatimah, dan berarti itu keturunannya setelah Nabi wafat selesailah ini. Jadi ceritanya agama Nabi ini akan selesai setelah Nabi wafat, kira-kira gitu, ya kan? Kenapa? Karena tidak ada penerusnya dan dia tidak punya anak laki-laki. Jadi mereka memanggil Nabi Al-Abtar, orang enggak. Allah kemudian menjawab. Allah menjawab, kami berikan kepadamu wahai Muhammad Al-Kautsar. Al-Kautsar itu apa? Ternyata Al-Kautsar ini artinya adalah nikmat Allah kepada Nabi yang sangat banyak, yakni anak keturunannya, dan anak keturunan ini dari Sayyidah Fatimahuz Zahra. Nah, karena itu kenapa Al-Kautsar juga adalah sebuah nama yang dilekatkan kepada Siti Fatimah. Dan nyatanya memang begitu. Nyatanya adalah sampai sekarang anak keturunan Nabi itu masih sangat banyak. Ya, di dunia, mereka menyebar di dunia sekarang ini. Sementara orang-orang yang melawan dia, yang mencaci dia, inna syani'aka, itu orang-orang yang tidak sekarang ini tercatat punya keturunan sebanyak keturunan Nabi SAW, bahkan bisa jadi sudah putus. Seperti misalnya dulu As bin Wa'il itu, atau Wa'il bin As atau As bin Wa'il, orang-orang daripada Bani Umayyah yang tidak senang dengan Nabi SAW. Mereka menuduh Nabi dengan berbagai tuduhan, memfitnah Nabi dengan berbagai fitnahan, bahkan mereka mengejek Nabi dengan kata-kata itu. Karena dulu di zaman itu anak laki-laki itu adalah sebuah prestisi yang luar biasa, prestis yang luar biasa. Dan itu Nabi nggak punya. Sehingga Nabi dianggap sebagai orang yang tidak punya prestis, tidak punya penerus, tidak punya prestis, tidak memiliki suatu yang dibanggakan gitu. Karena itu mereka kemudian mencerca Nabi dengan kata-kata itu, inna syani'aka huwal abtar. Tapi kemudian Allah mengganti itu semua lewat Siti Fatimah, anak keturunan yang darinya kemudian lahirlah anak-anak keturunan Nabi yang sangat banyak. Nah, Siti Fatimah ini siapa? Anak Nabi. Dari rahim Siti Fatimah inilah kemudian lahirlah Hasan dan Husain yang menjadi manusia yang luar biasa agungnya, dan dari dua manusia ini melahirkan anak keturunan yang luar biasa banyaknya sampai sekarang ini. Ada orang yang mempermasalahkan. Mereka bilang, kan itu perempuan. Siti Fatimah itu kan wanita, sementara keturunan itu dari ayah. Jadi Nabi konon katanya tidak punya keturunan.
Karena anak Nabi adalah perempuan, kecuali kalau anak Nabi laki. Ya kan, kita dihitung dari laki, ayah saya siapa, ya kan, dan seterusnya. Tapi ibu seringkali tidak dijadikan sebagai rujukan dalam hal keturunan ini. Nah, begitulah kemudian sebagian orang mengatakan bahwa tidak ada itu anak Nabi, katanya. Tidak ada keturunan Nabi sekarang ini. Yang ada adalah keturunan Sayyidina Ali, katanya. Karena Sayyidina Ali adalah suaminya Siti Fatimah, Hasan dan Husain adalah anaknya Sayyidina Ali. Tapi subhanallah, memang Nabi diberikan kelebihan-kelebihan oleh Allah. Jadi Nabi itu diberikan keistimewaan oleh Allah bahwa anak keturunannya dilahirkan atau disahkan dari anak wanitanya, Sayyidah Fatimah Zahra sallallahu wasallam alaiha. Al-Quran juga mengakui itu. Misalnya Siti Maryam tadi yang kita sebutkan, Siti Maryam itu tidak punya suami, anaknya Isa alaihissalam. Isa itu dibinkan kepada Maryam, Isa bin Maryam, ke ibunya, kepada ibunya, gitu, ya kan? Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala memilih, Allah menjadikan Isa sebagai ayah, sebagai anak daripada ibunya ini, sebagai orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang ada hal-hal istimewa yang diberikan kepada Nabi SAW, dan kita tidak bisa mengingkari itu, mengingkari bahwa keturunan Nabi itu banyak, ya kan? Ya bisa jadi katanya di dunia ini bisa jadi jumlahnya sampai berapa, 20 juta mungkin. Bisa jadi lebih, wallahu a'lam bishawab. Misalnya yang saya pernah dengar itu katanya di Iran itu Sayyid itu bisa jadi 3%. 3% kalau sekarang dari ini jumlah penduduk. Kalau jumlah penduduknya sekarang adalah 80 juta, 3 kali 8, 2,5 juta, lebih kurang 2,4. Iya. Ya kan, 2.400.000. Di Indonesia saya nggak tahu persis, tapi konon katanya bisa jadi sampai 1 juta misalnya, gitu kan. Artinya keturunan Nabi ini banyak memang, dan itu adalah Allah Subhanahu wa taala jadikan lewat rahimnya Siti Fatimah, dan kemuliaan itu semuanya kembali kepada Siti Fatimah sallallahu wasallam alaiha.